Ada apa dengan tanggal 5 November? Kenapa sebagian konten kreator untuk program Keluarga Harapan menyebut-nyebut tentang 5 November 2020? Ternyata di tanggal 5 November memang ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pendamping sosial project. Bagaimana kabarnya sahabat sosial? Semoga keadaannya selalu baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, comment, and share, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terupdate dari channel kami. Berkaitan tentang tanggal 5 November, kira-kira apa yang terjadi di tanggal 5 November 2020? Ayo tebak, apa yang terjadi di tanggal 5 November sehingga kami selaku pendamping selalu mengatakan tanggal 5 November. Jadi di tanggal 5 November adalah tanggal di mana harus pendamping serta APD, administrasi pangkalan data serta Korkap itu akan melakukan final closing. Apa itu final closing? Final closing adalah di mana kami memfinalkan data untuk selanjutnya akan dijadikan dasar untuk pencairan di tahap 1 tahun 2021, sehingga tanggal 5 November ini adalah tanggal yang paling menentukan untuk jumlah bantuan sahabat sosial berapa. Jadi pastikan komponen yang ada di keluarga sahabat sosial telah termutakhirkan atau telah dimutakhirkan oleh pendampingnya, sehingga semua komponen di keluarga sahabat sosial itu terbaca di EPKH, sehingga bantuannya nanti tidak lagi berkurang sesuai dengan yang selama ini dikeluhkan oleh sahabat sosial. Kenapa ada anak SD, ada anak SMP, ada balita, tapi bantuannya hanya 500 atau hanya 350? Itu dikarenakan jumlah komponen yang sahabat sosial miliki tidak masuk dalam kategori di EPKH, sehingga minta dimutakhirkan, sehingga data itu terbaca sebagai komponen dan memiliki jumlah bantuan. Nanti di tahap 1 tahun 2021 akan cair sesuai dengan komponen yang dimiliki. Mungkin itu untuk tahap pemutakhiran. Selanjutnya ada informasi penting untuk sahabat sosial tentang BSB. Mungkin sahabat sosial belum lupa ya, mungkin berasnya juga masih ada di rumah. Jadi BSB adalah bantuan sosial beras bagi KPM penerima program Keluarga Harapan yang terdampak oleh pandemi COVID-19, sehingga pemerintah mengeluarkan program baru khusus untuk penerima program Keluarga Harapan. Jadi pemerintah mengeluarkan BSB, bantuan sosial beras, berupa program jaringan pengaman sosial JPS yang diamanatkan kepada Kementerian Sosial untuk menanggulangi dampak pandemi COVID untuk KPM program Keluarga Harapan. Jumlahnya 10 juta KPM PKH selama bulan Agustus, September, dan Oktober. Menghabiskan dana 4,5 miliar. Jadi pemerintah mengeluarkan dana 4,5 miliar untuk diberikan kepada KPM program Keluarga Harapan dalam bentuk beras selama 3 bulan. Jadi berasnya itu adalah beras dalam karung itu jumlahnya 15 kilo dengan kualitas medium. Mungkin itu sudah diterima, dan di tanggal 31 program itu telah ditutup oleh Pak Menteri Bapak Juliari Batubara, sehingga bantuan itu sudah tidak ada lagi. Semoga tidak ada lagi pertanyaan kapan berasnya cair lagi. Jadi beras yang cair adalah bantuan pangan non tunai atau BPNT sesuai dengan paket sembakonya. Selanjutnya, jika tidak dimutakhirkan data, maka
data penerima program Keluarga Harapan bisa saja dikeluarkan dari kepesertaan program Keluarga Harapan. Jadi penting sekali sahabat sosial harus memastikan datanya termutakhirkan. Jadi jangan sampai nanti datanya tidak termutakhirkan sehingga bantuannya sudah nol, kepesertaannya pun hilang. Jadi itu tentang apa yang terjadi di tanggal 5 November. Dan di tanggal 5 November ini memang sangat penting buat sahabat sosial dan pendamping. Jadi mungkin tadi malam pendamping seluruh Indonesia itu berjibaku dengan data supaya datanya tidak lagi terdapat anomali data. Nah, mungkin sahabat sosial baru dengar ini anomali data. Jadi anomali data adalah ketidaksesuaian data yang ada di dalam EPKH dengan kondisi yang ada di keluarga sahabat sosial. Sebagai contoh, komponen kesehatan ini banyak sekali yang menjadi anomali. Kenapa bisa? Karena di komponen kesehatan usia 5 tahun, 6 tahun itu masih dikategorikan sebagai balita. Tapi untuk yang sudah berusia 7 tahun itu sudah harus masuk ke jenjang pendidikan SD atau MI. Jadi jika ada anak sahabat sosial atau keluarga penerima PKH yang anaknya telah memasuki usia 7 tahun tapi belum masuk di sekolah SD ataupun MI, maka siap-siap bantuannya akan nol untuk anak tersebut. Biasanya kalau untuk anak SD kan 900.000 per tahun, untuk balita 3 juta per tahun. Itu tidak dapat bantuan karena dianggap balita sudah 7 tahun, dianggap sekolah pun masih belum masuk di SD, sehingga akan menjadi komponen non kategori. Seperti itu penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar, nanti kita akan jawab. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk jika kami membuat video-video terbaru, sahabat sosial langsung bisa menerima. Mungkin itu dari kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.